Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi terkait dengan kondisi sosial ekonomi Jawa Barat yang akan disajikan dalam bentuk peta, karena penyajian dalam bentuk peta lebih mudah untuk ditarik kesimpulannya. Baik, jadi ada beberapa variabel yang akan saya amati di dalam peta di Jawa Barat. Pertama adalah jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, produk domestik regional bruto, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan. Nah, berdasarkan kondisi terakhir atau data terakhir, bahwa di sini ada jumlah penduduk miskin di Jawa Barat itu ada 49 juta, di mana Kabupaten Bogor itu yang terbesar, 6 juta, kemudian Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Ini adalah kabupaten kota yang jumlah penduduknya terbesar di Jawa Barat. Kemudian penduduk miskin itu berada di Kabupaten Bogor, paling besar 465.000 jiwa, kemudian Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut. Sedangkan pengangguran, ya ini pengangguran paling besar ada di Kabupaten Bogor lagi, ya, kemudian Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Itu pengangguran terbanyak di Kabupaten Kota Jawa Barat. Bila dilihat dari PDRB nominal, ya bahwa kabupaten kota yang terbesar PDRB-nya adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung. Ini dari sisi potensi ekonomi kabupaten kota di Jawa Barat. Kemudian pertumbuhan ekonomi, saya akan coba melihat sebelum pandemi dan setelah pandemi. Sebelum pandemi pada tahun 2019 itu umumnya atau seluruh kabupaten kota di Jawa Barat itu tumbuh positif, ya. Terbesar itu ada di Kabupaten Majalengka 7,71%, kemudian di Kota Bandung 6,79%, dan Kota Depok 7,85%. Namun dalam masa pandemi tahun 2020, sebaliknya hampir seluruh kabupaten kota mengalami pertumbuhan negatif, kecuali di Kota Banjar, kemudian di Kota Majalengka dan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Ini kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan positif selama 2020 di masa pandemi. Sedangkan kabupaten kota yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi, ya artinya kontraksinya dalam, yaitu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, ya 3% lebih negatif kontraksinya, ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi IPM, indeks pembangunan manusia, bahwa IPM itu terbesar ada di Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok, ya. Jadi indeks pembangunan manusia di Kota Depok, Bekasi, dan Bandung ini indeksnya mencapai 80%, ya. Baik, mungkin untuk lebih mudahnya kita akan coba lihat dalam bentuk peta, karena dalam penyajian peta ini kita dengan mudah bisa melihat wilayah-wilayah mana yang tinggi dan wilayah-wilayah mana yang sedang. Jadi dalam peta ini kita bisa lihat, ya, kalau yang merah itu adalah yang paling tinggi penduduknya, ya, sedangkan yang kuning itu yang paling rendah penduduknya. Di sini kita lihat kabupaten kota yang berwarna merah itu ada Bogor, ada Bandung, ada Bekasi, ya. Jadi ini kabupaten-kabupaten yang memiliki penduduk paling tinggi, ya. Sedangkan yang warna kuning murni itu ada di Kota Banjar, ini Kota Banjar, kemudian Kota Cirebon, ya, kemudian Kota Sukabumi, ya. Ini adalah kabupaten-kabupaten kota yang penduduknya rendah, ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana sebaran penduduk di kabupaten kota Jawa Barat, ya,
dari yang tertinggi, yang sedang antara kuning dan merah, dan yang kuning ini yang rendah. Ya. Sekarang kita lihat penduduk miskin bagaimana sebarannya di Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi yang merah ini yang paling besar itu ada di Kabupaten Bogor, ya. Kemudian ada di Kabupaten Bandung, ya, dan Kabupaten Garut, ya. Sedangkan yang hijau, ya, itu yang rendah. Ini Kota Banjar, penduduk miskinnya rendah, Kota Sukabumi dan Kota Cimahi. Sedangkan yang antara merah dan hijau itu penduduk miskinnya dalam kelompok sedang, ya, artinya antara tinggi dan rendah. Kemudian bagaimana dengan pengangguran? Jumlah pengangguran sebarannya di Provinsi Jawa Barat hampir sama, ya, bahwa Kabupaten Bogor, ya, ini dominan sekali penganggurannya paling besar. Kemudian Bekasi, ya, baik kabupaten maupun kota Bekasi, ya. Sedangkan yang terendah, ya, kembali lagi yang paling kuning ini ada Jabar, ya, kemudian Sukabumi dan Cirebon, ya, jumlah pengangguran yang rendah. Berikutnya adalah PDRB, ini memperlihatkan potensi ekonomi kabupaten kota di Jawa Barat, ya. Jadi yang warna merah ini yang PDRB-nya paling besar, sedangkan yang warna hijau murni itu yang PDRB-nya paling kecil, ya. Jadi di sini PDRB yang paling besar itu ada di Kabupaten Bekasi, ya, kemudian Kabupaten Bogor, ya, kemudian Kabupaten Kerawang. Ini adalah 3 kabupaten yang memiliki PDRB terbesar di Jawa Barat, ya. Kemudian PDRB terendah itu ada di Kota Banjar, ya, kemudian di Kota Cirebon dan Kota Sukabumi, ya. Itu PDRB yang terendah, ya. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi, ya. Pada tahun 2019, ya, kita bisa lihat ini dari 3,2%, range-nya sampai 7,85%. Jadi umumnya itu positif sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, ya. Yang tertinggi itu ada di Kabupaten Majalengka, Kota Cimahi dan Kota Bandung, ya. Kemudian pertumbuhan yang terendah itu berada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kerawang, ya. Jadi Kerawang, Bekasi, dan Indramayu ini pertumbuhannya rendah, sedangkan yang warna merah ini kabupaten-kabupaten yang pertumbuhannya tinggi, ya. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, ya. Yang warna biru ini adalah yang paling tinggi, sedangkan yang warna merah ini adalah yang paling rendah, ya. Jadi di sini bisa kita lihat yang warna merah itu ada di Kabupaten Majalengka, ya, kemudian Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kuningan yang tertinggi pertumbuhannya. Artinya dia positif, ya. Sedangkan yang terendah artinya negatif besar itu ada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Kota Bekasi. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang negatifnya besar. Nah, sedangkan yang lainnya itu bervariasi. Kalau warna biru ini adalah yang cukup tinggi pertumbuhannya, tapi mungkin masih negatif, ya. Sedangkan yang warna merah atau yang warna antara merah dan biru itu moderat, ya, di antara tinggi dan rendah, ya. Berikutnya adalah bagaimana dengan indeks pembangunan manusia yang mencerminkan aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang warna hijau itu adalah yang IPM-nya tinggi, sedangkan yang warna merah itu adalah IPM-nya rendah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bandung, ya, itu adalah kabupaten-kota yang kota-kota yang memiliki indeks pembangunan manusianya paling tinggi. Sedangkan
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasik, dan Kabupaten Garut ini adalah kabupaten yang memiliki indeks pembangunan manusianya terendah. Demikian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.